Banyak dari kalian mungkin nonton YouTuber ya kan, YouTuber finansial yang ngajarin tentang krisis tahun 2008 gitu. Cuman kalau kalian benar-benar pelajarin, kenapa sih sebenarnya terjadi 2008? Gak ada yang bisa jelasin ke kalian kenapa itu terjadi. Semua orang bilangnya subprime mortgage, bla bla bla. Tapi ini sebenarnya kalau kita tarik, ini terjadi dari tahun 2000. Dan yang bikin crash ini, itu bukanlah Lehman Brothers, bukanlah bank-bank besar lainnya. Ini sebenarnya dimulai sama Federal Reserve. Kita backtrack ya sampai tahun 2000 ketika terjadi dot-com bust. Internet company wah tinggi banget terus hancur. Si Alan Greenspan lakukan kebijakan di mana dia potong suku bunganya, chairman-nya potong suku bunganya sampai 1%. Ini untuk apa? Kalau misalnya suku bunga 1%, ini encourage orang untuk apa? Ya, untuk minjem uang. Untuk minjem uang untuk beli apa? Untuk beli rumah. Karena suku bunganya 1%. Jadi untuk dapat uang tuh gampang. Semua orang beli rumah. Kalau semua orang beli rumah dengan minjam, apa yang terjadi dengan harga rumah? Karena semua orang minjemnya gampang, harga rumahnya naik, terbang. Simple kan? Itu simple logic. Bunga lebih murah, kita pinjam aja sama bank, kita beli rumah, terus rumahnya naik semua, ya kan? Tetangga kita beli rumah, naik juga harganya. Tetangga kita beli lagi, naik juga harganya. Jadi semua orang ngerasa ini ekonomi yang makmur, semuanya tambah kaya. Tapi tambah kaya dari apa? Dari uang yang dari angin sebenarnya. Jadi kalian bisa bayangin nggak sih? Itu yang terjadi dari 2008, itu karena cuma satu kebijakan tahun 2000. Ya, dia motong suku bunga sampai 1%. Udah, habis itu hancur 2008 ya. Kalian bisa bayangin, dia bisa ganti-ganti gitu. Suka-suka dia mau market dihancurin tahun 2008. Mau tahun 2020 COVID dihancurin, ya kan? Dihancurin dulu dari awal tuh. Terus dia bilang, oke, kita quantitative easing, ya kan? Namanya keren. Quantitative easing itu kan sebenarnya nge-print duit. Kalau kita yang nge-print duit, dibilangnya penipuan. Dia bisa print duit, 40% dari uang yang beredar. Dimasukin di market jebret-jebret, S&P terbang, ya kan? Dari VCP recovery. Mereka bisa manipulasi market seperti itu. Jadi kalian bayangin nggak betapa dunia ini dikontrol sama sebagian kecil orang. Maka dari itu, setelah terjadinya krisis tahun 2008, tahun 2009 muncul white papernya Satoshi, peer-to-peer electronic cash system, yaitu Bitcoin. Ini adalah revolusi moneter yang mau coba dibawa sama Satoshi. Kenapa? Karena ini adalah sistem uang yang rely dari coding dan juga software, bukan sama Federal Reserve dan perbankan sentral. Jadi nggak pernah bisa diotak-atik, nggak pernah ada yang bisa atur, nggak ada yang bisa gocek-gocek gitu. Oh, ini naikin suku bunga segini segala macam. Tapi itu semua based on coding, matematika, dan juga fisika.